105,3 MHz Pro 1 RR Loksoi baik bergear di manapun Anda berada dan juga pemirsa tepat informasi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan berita pagi dalam Fokus Pagi. Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia menyampaikan Fokus Pagi. Harus antisipasi, jangan sampai kemudian dengan banyaknya makanan-makanan dari luar, nanti malah makanan-makanan daerah kita tidak dikenal lagi oleh masyarakat. Harus harmonis antara legislatif dan eksekutif. Agar apa? Agar roda pemerintahan di tim Kulangsa ini menyelesaikan yang pertama sekali, yaitu regulasi atau kanun Kota Langsa yang belum selesai hingga saat ini. Tim redaksi RR Loksemawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya 4 pulau Aceh dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara. Dinas Pendidikan akan menindak sekolah negeri dilaporkan kutipan biaya penerimaan siswa baru. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya. Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 3 Loksemawe tidak mewajibkan wali murid membeli seragam di sekolah. Berikut Maimun Akbar melaporkan. Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 3 Kota Loksemawe tidak mewajibkan wali murid membeli seragam di sekolah. Hal tersebut dikatakan Kepala Sekolah Min 3 Loksemawe, Ibu Asnita, kepada RRI. Bagi para wali murid dipersilakan membeli baju seragam di luar sekolah. Namun khusus untuk baju olahraga disediakan di sekolah. Kendati tidak diwajibkan membeli di sekolah, namun untuk keseragaman, alangkah baiknya dapat membeli di rumah sekolah. Untuk pembelian seragam sekolah ini di Min 3 seluruhnya dikelola oleh koperasi sekolah, sehingga pihak Dewan Guru tidak mengelola penjualan baju untuk anak yang masuk pada tahun ajaran baru. Mereka langsung daftar dan udah tahu bahwa ada sekolah dan koperasi sekolah dan menyediakan seragam. Oh begitu Bu. Ya. Dan apabila mau beli keluar karena putih-putih itu bisa aja. Sementara itu, seperti disampaikan oleh Ibu Asnita, di tahun ajaran baru ini, Min 3 Loksemawe menerima 84 siswa-siswi, yang dimana setiap adanya kebijakan di sekolah selalu dimusyawarahkan bersama wali murid dan komite sekolah, baik terkait seragam maupun kegiatan lainnya. Hal ini dilakukan, tambah Ibu Asnita, agar tidak memberatkan para wali murid dalam setiap adanya kebijakan di sekolah. Maimun Akbar melaporkan. Pendengar, masyarakat mengharapkan sekolah gratis untuk memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan terjangkau bagi semua anak, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Harapan ini juga mencakup peningkatan mutu pendidikan dan relevansi dengan kebutuhan global. Sementara itu, sesuai arahan Wali Kota, Dinas Pendidikan Kota Loksemawe akan menindaklanjuti pihak sekolah negeri yang dilaporkan melakukan kutipan biaya administrasi penerima siswa baru. Pendengar, guna menjamin
pelayanan pendidikan yang bersih dan akuntabel, Wali Kota Loksmawe instruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menindaklanjuti sekolah negeri jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah yang dilaporkan untuk melakukan praktik pengutipan biaya pendaftaran peserta didik baru atau PPDB yang akan dibuka pada bulan Juni mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Loksmawe Dedi Irfansyah menegaskan berdasarkan kebijakan pemerintah, Wali Kota Loksmawe Dr. Sayuti Abu Bakar SHMH melarang pihak sekolah untuk mengambil pungutan biaya pendaftaran peserta didik baru di seluruh sekolah negeri tingkat SD, SMP sederajat. Dinas Pendidikan telah membuka ruang pengaduan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan praktik pungutan biaya administrasi, proses pendaftaran dan penerimaan peserta didik baru tahun 2025. Menyampaikan tidak ada pungutan dalam PPDB tahun 2025. Itu sudah konsultasi dengan Bapak Wali, tidak ada pungutan, jika ada akan ditindaklanjuti. Silakan lapor. Larangan kutipan biaya penerimaan peserta didik baru tahun ini dikeluarkan pemerintah kota sejalan dengan aturan nasional yang menjamin akses pendidikan dasar dan menengah tanpa hambatan biaya administrasi dalam proses PPDB Juni mendatang. Kebijakan pendidikan gratis ini juga berpedoman pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru, serta Permendikbud nomor 75 tahun 2016 yang mengatur pelarangan pungutan dalam kegiatan operasional pendidikan di sekolah negeri. Berdasarkan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru, berdasarkannya akan tidak ada pungutan apa-apa. Tidak ada pungutan, tapi ada pungut itu kasih tahu ya maka melapor. Iya. Jadi kita juga kalau misalnya tanpa ada pengetahuan dari pihak-pihak lain, kita nggak tahu Pak di belakang bagaimana. Pada intinya kami berdasarkannya tidak ada pungutan apapun dalam hal penerimaan didik baru. Meski demikian, Dedi menjelaskan bahwa sekolah swasta masih diperbolehkan memungut biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan yayasan yang menaungi, namun pungutan tersebut harus transparan, wajar dan tidak memberatkan masyarakat. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ketua Komisi 1 DPR Aceh harapkan Gubernur Aceh untuk memperjuangkan kembali 4 pulau yang dinyatakan masuk wilayah Sumatera Utara. Berikut dilaporkan oleh Muhammad Sofyan. 4 pulau yang sebelumnya masuk dalam wilayah Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, kini ditetapkan sebagai bagian dari wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Perubahan status administratif tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Kemendagri nomor 300.2/2138 tahun 2025 tentang pemberian dan pemutakhiran kode serta data wilayah administrasi pemerintahan dan pulau ditetapkan pada 25 April 2025. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 DPR Aceh, Tengku Muharudin, saat diwawancarai RRI kemarin, mendesak pemerintah Aceh untuk memperjuangkan kembali 4 pulau tersebut kepada pemerintah pusat. Menurutnya, DPRA siap mendukung langkah Gubernur Aceh guna beraudensi dengan pemerintah pusat terkait persoalan tersebut. Terkait hal tersebut, Tengku Muhar juga meminta maaf kepada masyarakat Aceh dan berkomitmen DPRA akan mengawal persoalan ini. Bahkan pihaknya dalam waktu dekat akan beraudensi dengan Gubernur Aceh. Ini menjadi PR kita bersama, menjadi PR Gubernur hari ini, selama ini Muhalim, dengan tahan Acehnya, masuk di DPR, dan kita berharap dukungan dari Jamunya, kawan-kawan Pedro, ya, untuk sama-sama kita mencoba kirim kembali ya, dengan pusat sekarang ini dengan dokumen-dokumen yang kita miliki bahwa sudah ada semacam pamflet ya yang disebutkan bahwa ke-4 pulau tersebut itu menjadi bagian daripada wilayah Aceh atau Kabupaten Singkil. Nah, ini barangkali yang sedang kami kawal. Kami juga minta maaf pada masyarakat dengan isu yang tidak enak kita dengar. Sekali lagi kita harus semangat dan terus kita kawal. Kami Komisi 1 selamat ini, mudah-mudahan waktu dekat ini kita juga coba koordinasi dengan kita gubernur ya untuk kemudian barangkali harus kita sambang pemerintah pusat. Ketua Komisi 1 DPR Aceh menambahkan Gubernur Aceh Muzakir Manaf memiliki kedekatan dengan Presiden Prabowo. Pihaknya berharap persoalan ini dapat segera diselesaikan
diselesaikan dan keempat pulau tersebut dikembalikan masuk ke dalam wilayah Aceh. Tengku Muharudin juga tidak menginginkan persoalan ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Muhammad Sofyan melaporkan. Angka stunting di Kota Lok Sumawe terus menurun. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia yang dirilis pada Mei 2025, angka prevalensi stunting di Kota Lok Sumawe tercatat sebesar 17,4%. Angka ini menurun tajam dibandingkan tahun 2023 yang berada di angka 20,1% dan jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 28,7%. Berikut Nasrullah melaporkan. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Lok Sumawe, Salahuddin menyebutkan upaya percepatan penurunan stunting di Kota Lok Sumawe menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data survei status gizi Indonesia SSGI yang dirilis pada Mei 2025 baru-baru ini, angka prevalensi stunting di Lok Sumawe tercatat sebesar 17,4%. Angka ini menurun tajam dibandingkan tahun 2023 lalu yang berada di angka 20,1% dan jauh lebih rendah dari tahun 2022 yang mencapai 28,7%. Penurunan ini merupakan buah dari kolaborasi lintas sektor yang konsisten dan berkelanjutan, termasuk intervensi spesifik dan sensitif yang dilakukan oleh pemerintah Kota Lok Sumawe bersama mitra pembangunan, dunia usaha, serta peran aktif masyarakat. Kebetulan hasil survei ini dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan, yaitu namanya survei SSGI, Bang. Survei status gizi Indonesia. Jadi alhamdulillah kita baru dirilis saja angka stunting Kota Lok Sumawe dari 20,1% menjadi 17,4% yang dirilis bulan Mei ini tahun 2025 ini. Jadi target kita sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting itu harus di 14% turunnya. Kita akan terus berusaha nih Pak untuk pencapaian daripada 14% tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Perpres tersebut. Sementara itu Wali Kota Lok Sumawe Dr. Sayuti Abu Bakar menyampaikan apresiasi atas kerja keras semua pihak yang telah mendukung percepatan penurunan stunting tersebut. Menurutnya, hasil ini menunjukkan bahwa program intervensi yang dijalankan berjalan ke arah yang tepat. Pihaknya akan terus memperkuat upaya di lapangan agar target nasional 14% pada akhir tahun 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 dapat tercapai. Demikian, Nasrullah melaporkan. Baik, pendengar, guna memberikan perlindungan melalui sistem peringatan dini dan mengantisipasi potensi cuaca ekstrim, bekerja sama BPBD, Tim Rescue SAR, Kota Lok Sumawe siagakan personil di sejumlah titik wisata Kota Lok Sumawe. Ketua Satgas SAR melalui Sekretaris M. Zulfan SE mengatakan penyiagaan personil di sejumlah lokasi keramaian di wilayah pesisir pantai dimaksudkan untuk memberikan rasa aman warga setempat dan masyarakat yang berkunjung ke sejumlah lokasi wisata Kota Lok Sumawe. Sementara dalam memberikan perlindungan melalui sistem peringatan dini, Tim Rescue SAR Kota Lok Sumawe terus melakukan monitoring informasi perkiraan cuaca dan peringatan dini disampaikan oleh BMKG yang akan ditindaklanjuti kepada masyarakat, terutama untuk memberikan informasi kepada pihak nelayan untuk mengantisipasi perubahan cuaca ekstrim sesuai informasi disampaikan BMKG. Peran BMKG hari ini sangat krusial bagi kami ini karena tidak bisa memberikan peringatan dini cuaca ekstrim terkhususnya di Kota Lok Sumawe. Kemudian ketika kita sudah menerima informasi dari BMKG sesuai dengan SRU testing kita melakukan monitoring baik itu dengan teman-teman BPBD, teman-teman dengan instansi terkait, TNI Polri, ada dari Lanal, ada dari Airut juga kita menginformasikan kepada Abu Laut kepada Panglima Laut, kepada masyarakat agar berhati-hati, agar juga waspada. Kemudian jika ada hal yang tidak diinginkan, segera informasikan kepada pihak terkait
baik itu dari BPBD maupun SAR. Dalam menghadapi berbagai dampak bencana alam, Sekretariat Tim SAR Kota Loksmawe dikatakan Zulpan SH, pihaknya terus berkonsultasi dengan pihak BPBD Kota Loksmawe. Namun demikian dikatakan kurangnya respon masyarakat terhadap informasi cuaca ekstrim disampaikan BMKG menjadi satu persoalan yang harus dipahami masyarakat. Dibutuhkan respon cepat dari pemerintah daerah dalam mitigasi bencana jika sudah dikeluarkan peringatan dini BMKG untuk sosialisasikan kepada masyarakat. Pendengar, dengan berakhirnya informasi terkait dengan antisipasi cuaca ekstrim, Satgasar siaga personil di pesisir pantai mengakhiri perjalanan Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Loksmawe.